Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nisa Sri Romdiani, NPM 172151152, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat suatu tutorial cara membuat rumus bangun datar. Yang lebih spesifik, saya mengambil 3 tema, yaitu mencari luas dan keliling dari persegi panjang, bujur sangkar, dan lingkaran pada aplikasi PrePascal. PrePascal merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi karena Pascal adalah bahasa pemrograman yang terstruktur. Nah, bahasa Pascal pertama kali dikembangkan pada awal tahun 70-an oleh Niklaus Wirth di Technical Universitas Swiss. Nama Pascal diambil dari nama seorang ahli matematika bangsa Prancis, yaitu Blaise Pascal, yang telah berjasa menemukan alat hitung mekanis pertama di dunia pada abad ke-17-an. Oleh karena itu, saya, Nisa Sri Romdiani, jurusan Pendidikan Matematika, ingin mengaplikasikan penemuan dari seorang ahli matematika ini ke dalam pembelajaran bangun datar. Nah, ini merupakan aplikasi dari PrePascal. Kita buka. Nah, ini merupakan tampilan awal dari PrePascal. Kemudian, saya telah membuat suatu rumus atau suatu program yang telah saya buat mengenai mencari luas. Nah, ini merupakan suatu program yang telah saya tulis dan sudah bisa dijalankan. Baik, kita coba jalankan saja. Kita klik run. Nah, setelah di run, maka akan timbul menu seperti ini. Misalkan kita akan memilih luas bujur sangkar. Kita klik angka 1, kemudian masukkan sisi bujur sangkar, misalkan 14, maka hasilnya 196. Dan misalkan lagi, jika kita ingin mencari luas persegi panjang, kita klik nomor 2, masukkan panjang, misalkan panjangnya itu 30, sedangkan lebarnya 25, maka hasilnya 750. Dan misalkan nomor 3, mencari luas lingkaran, misalkan jari-jarinya itu 28 dan pi-nya itu 3,14, maka hasilnya 2461,76. Nah, seperti inilah tampilan jika PrePascal telah dijalankan dan sukses. Maka pada kali ini kita akan belajar menulis cara membuat program seperti ini dengan mencari keliling. Kita buka, kita tuliskan program mencari keliling. Perlu saya beritahu bahwa di aplikasi PrePascal ini, untuk penulisan judul hanya diberi 2 kata, di mana jika lebih dari 2 kata, maka salah satu dari katanya itu harus menggunakan underscore. Seperti yang saya tulis di sini di program mencari underscore keliling. Bisa saja di program underscore mencari, itu terserah yang kalian inginkan. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Dan untuk mengawali, kita akan menuliskan uses, di mana artinya itu menggunakan, dan dalam arti bahasa pemrograman diartikan semua unit yang digunakan didefinisikan di sini. Karena nanti ke bawahnya kita akan menuliskan rumus-rumus untuk menjalankan program. Dan setiap kita membuat suatu deklarasi atau pernyataan harus diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita tuliskan variabel dan kita singkat var.
di mana variabel di sini kita tuliskan simbol-simbol apa saja yang akan kita gunakan. Yang kita gunakan yaitu jari-jari dengan R, kemudian sisi dengan S, kemudian pilihan dengan P, panjang dengan PJ, LB, yaitu lebar, dengan itu adalah integer. Kemudian keliling merupakan real, bilangan real. Integer di sini merupakan bilangan bulat yang kita akan tuliskan yaitu bilangan bulat. Kemudian untuk memulai kita harus menuliskan begin. Setiap kita menuliskan suatu variabel atau suatu program maka harus diawali dengan begin. Karena susunan dari struktur dari pre-Pascal ini yaitu program, uses, begin, dan end. Nah, kemudian CLR SCR, di mana CLR SCR ini untuk menghapus nanti kata, nanti saat di run, maka kata-kata yang tidak ingin dimunculkan maka akan tidak tampil. Kemudian repeat di sini yaitu ulangan, karena nanti menu seperti tadi kan diulang-ulang, maka di sini ditulis repeat. Kemudian kita tuliskan return, di mana jika kita memilih angka 1, kita tuliskan keliling bujur sangkar. Kemudian return yang kedua, keliling persegi panjang. Kemudian return yang ketiga, kita tuliskan keliling lingkaran. Kemudian return yang keempat, yaitu exceed. Kemudian kita tuliskan return lagi. Dan sekarang kita akan membuat suatu argumen. Kita tuliskan write masukkan pilihan Anda. Readline itu supaya dapat dibaca dengan aplikasi ini. Kita gunakan simbol P. Kemudian if P lebih dari 4, maka untuk mengawalinya begin kembali. Kemudian return, dan jawabannya itu tidak ada pilihan. Kemudian diakhiri dengan end. Namun jika P kurang dari 1, maka kita memulai lagi.
sama, tidak ada pilihan. Kemudian kita akhiri lagi dengan N. Kemudian kita tuliskan lagi beritahuan. Kemudian jika P sama dengan 1, maka kita tuliskan lagi untuk memulai. Begin, kemudian return, Anda memilih bujur sangkar. Kemudian tuliskan perintah masukkan sisi bujur sangkar, kemudian read line, dan kita gunakan simbol sisi dengan S seperti kesepakatan di awal. Kemudian kita tuliskan dari rumus bujur sangkar. Kelilingnya yaitu 4 dikali sisi. Kemudian return lagi. Kemudian keliling lingkaran. Keliling bujur sangkar. Sama dengan 4 kali sisi. Kemudian kita tuliskan kembali. Keliling bujur sangkar sama dengan kemudian kita tuliskan keliling jika dibagi maka akan menghasilkan 2 angka di belakang koma. Kemudian kita akhiri dengan N. Dan kita tuliskan else. Nah, ini merupakan pernyataan yang ke-1. Kemudian jika P sama dengan 2, maka apa yang terjadi? Sama seperti jika P sama dengan 1, kita akan memulai. Kemudian kita akan return. Kita tuliskan Anda memilih yang kedua itu persegi panjang. Kemudian kita tuliskan perintah masukkan panjang persegi panjang.
kemudian read line, dan kita gunakan simbolnya itu EJ. Kemudian kita tuliskan lagi perintah write, masukkan lebar persegi panjang, kemudian read line dengan LB, kemudian kita tuliskan dari rumusnya sendiri. Rumus dari keliling persegi panjang yaitu 2 dikali panjang ditambah 2 kali lebar kemudian kita tuliskan unit dalam lagi, dan kita tuliskan rumus keliling persegi panjang sama dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Nah, kemudian kita tuliskan literan lagi. Keliling persegi panjang sama dengan ini pun sama, jika keliling dibagi maka akan menghasilkan 2 angka di belakang koma. Kemudian kita akhiri dengan N dan else. Kemudian yang terakhir, jika P sama dengan 3 maka kita akan sama seperti yang sebelumnya. Kita akan memulainya, kemudian kita tuliskan hal apa saja yang dibutuhkan. Yang ketiga itu lingkaran. Kita gunakan suruhan. Lingkaran itu menggunakan jari-jari. Kita tuliskan read line dan
jari-jari itu simbolnya dengan R. Kemudian kita tuliskan rumusnya. Rumusnya itu 2 kali pi R. R di sini kita asumsikan 3,14 karena kalau menggunakan 22,7 di sini kan merupakan suatu bilangan bulat, tidak pecahan. Kemudian kita urutkan kembali. Dan urutkan lagi. Kita tuliskan rumus keliling lingkaran rumusnya itu 2 dikali 3,14 dikali R. Kemudian urutkan. Keliling lingkaran sama dengan K sama ini juga jika dibagi dan jika menghasilkan bilangan desimal maka akan menghasilkan 2 angka di belakang koma. Dan kita akhiri dengan N. Dan yang paling terakhir jika P sama dengan 4. Dan jangan lupa jika kita telah menuliskan sebuah perintah, di paling akhir kita tuliskan N titik. Jika masih ada pernyataan-pernyataan maka gunakan N seperti ini, tidak menggunakan apa-apa. Dan kalau jika yang paling mau terakhir titik koma. Nah, jadi kan sudah terstruktur bahwa di aplikasi PrePascal ini harus terstruktur menggunakan program, var, begin, kemudian N. Nah, kenapa di setiap argumen seperti ini harus diakhiri dengan begin lagi, dengan N lagi? Karena, nah jika yang program, uses, var, begin, kemudian yang N paling bawah, itu merupakan yang umum. Kemudian, di yang umum, itu ada yang khusus. Yang khusus itu yang kayak gimana? Yang seperti ini, yang sedikit-sedikit argumennya dan tidak menyebut umum. Seperti ini, kan ada argumen jika P kurang dari 4, P kurang dari 1, P sama dengan 1, P sama dengan 2, dan seterusnya. Kemudian, di aplikasi PrePascal ini, kita tidak boleh dan tidak diharuskan mensalah satu kata pun atau satu simbol pun, karena jika salah maka nanti akan compile error. Nah, kita save, kita coba save dan kita namai mencari keliling. Dan jika kita ingin men-save as, maka harus diakhiri dengan .pas di judulnya, kemudian OK. Dan kita akan coba jalankan apakah aplikasi ini ada yang salah atau aplikasi ini sudah sempurna. Sempurna, aplikasi ini sudah bisa dijalankan. Misalkan kita akan coba, misalkan keliling bujur sangkar, kita akan mencari keliling bujur sangkar, kita klik angka 1, maka masukkan sisi bujur sangkar, dimisalkan 24,
maka hasilnya 96. Kita coba yang kedua, mencari keliling panjang. Masukkan panjang sisi perseginya misalkan 56 dan lebarnya itu 24. Maka hasilnya 160. Kita coba lagi yang terakhir, keliling lingkaran, yaitu 3. Kita pilih nomor 3. Kemudian masukkan jari-jari lingkaran, dimisalkan jari-jarinya itu 21. Maka hasilnya 131,88. Maka aplikasi yang kita buat barusan merupakan aplikasi yang bisa dijalankan dan tidak ada satupun yang salah. Kita exit saja. Inilah tutorial dari cara membuat rumus bangun datar untuk mencari luas atau keliling bujur sangkar, persegi panjang, dan lingkaran. Sekian tutorial dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.